Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Agus Rahmat Pawiwirojo dalam channel yang luar biasa, ASP Channel. Salam tegas. Oke, pagi ini dari Sabtu saya dapat berita dari Detik News, ya. Wapres Ma'ruf buka suara soal polemik penolakan gereja di Cilegon, ya. Saya bacakan, nanti baru kita bahas bersama. Jakarta, Wakil Presiden Wakil Kiai Haji Ma'ruf Amin buka suara terkait adanya polemik penolakan pembangunan gereja di wilayah Cilegon, Banten. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan tidak boleh ada penolakan pembangunan rumah ibadah jika semua syarat sudah terpenuhinya. Ma'ruf menjelaskan secara umum potensi konflik di Indonesia besar karena terdiri dari beragam suku juga agama. Tetapi sejauh ini perbedaan-perbedaan antarumat beragama masih dapat dikendalikan sehingga terjadi kerukunan. Majelis-majelis agama menurut Wakil Presiden Ma'ruf Amin sangat berperan penting dalam menciptakan kerukunan itu. Di antaranya misalnya ada PGI, Persekutuan Gereja Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, KWI, Matakin, dan lainnya. Kemudian adanya Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB di setiap provinsi maupun juga kabupaten berperan besar dalam mengatasi konflik antar umat beragama. Ma'ruf kemudian menjawab soal masalah penolakan rumah ibadah yang terjadi di Cilegon, Banten. Menurutnya, pemerintah sudah jelas membuat aturan terkait pembangunan rumah ibadah. Artinya, apa yang disampaikan oleh Pak Presiden ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa berkenaan dengan prosedur pendirian rumah ibadah, ya, itu sudah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah bersama dengan para tokoh-tokoh agamawan di seluruh Indonesia. Kita lanjutkan. Dalam masalah pembuatan rumah ibadah itu sudah ada aturannya yang diwujudkan dalam bentuk PBM, namanya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, ujarnya. Seperti ini. Jadi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, jadi Peraturan Bersama atau PBM itu adalah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006. Nih. Ini di sini. Jadi semuanya tertuang di sini. Jadi tidak perlu mencari-cari dalil yang lain, ya. Tidak perlu mencari dalil-dalil yang lain, tetapi sudah dirumuskan bersama dan kemudian diwadahi di dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006. Inilah pedomannya dan ini harus dipedomani. Ya, tidak boleh keluar daripada pedoman ini. Nah, kita lanjutkan. PBM itu menurut Wakil Presiden Ma'ruf Amin dahulu dibuat karena timbulnya konflik-konflik dalam pembangunan rumah ibadah. Isinya merupakan aturan yang telah disepakati terkait pembangunan rumah ibadah. Ya, jadi timbulnya PBM ini disebabkan karena terjadinya konflik, ya, dari waktu ke waktu, ya, dari waktu ke waktu timbulnya konflik dalam khususnya konflik terhadap pendirian rumah ibadah. Nah, oleh karena itu Menteri Agama waktu itu Ratu Alam Syah Prawira Negara mengumpulkan para tokoh-tokoh agamawan untuk merumuskan bersama, ya, dan kemudian itu berlanjut. Nanti kita akan bahas terpisah dan kemudian timbullah yang disebut dengan Peraturan Bersama ini. Kita lanjutkan, ya. Isinya sebenarnya merupakan kesepakatan ini, ya. Jadi perlu diingat ini. Isinya sebenarnya merupakan kesepakatan
majelis-majelis agama yang waktu itu karena adanya konflik-konflik tentang rumah ibadah, maka dibuatlah peraturan ini yang isinya merupakan kesepakatan. Jadi aturan mendirikan rumah ibadah sudah ada pedomannya dan bukan hanya peraturan menteri. Jiwanya adalah kesepakatan majelis-majelis agama jelasnya. Jadi artinya ini tidak lagi multi persepsi. Ini sudah merupakan satu kesepakatan. Artinya bahwa semua majelis-majelis agama di Indonesia yang diakui di Indonesia itu sudah mensepakat ini sebagai satu-satunya dalil ya, sebagai satu-satunya rujukan, sebagai satu-satunya rujukan dalam proses pendirian rumah ibadah. Karena itu lanjut ma'ruf, jika ada persoalan pembangunan rumah ibadah di daerah penangannya, mesti dikembalikan lagi pada aturan yang berlaku. Jika syarat-syarat sudah penuhi, tidak ada satupun yang bisa menolak. Apakah betul sudah dipenuhi syaratnya? Ada pertanyaan begini nih, apakah betul sudah dipenuhi syaratnya? Kalau syarat sudah dipenuhi, tidak ada alasan untuk menolak. Tapi kalau syaratnya belum dipenuhi, maka tidak boleh suatu agama memaksakan kehendaknya karena syaratnya belum dipenuhi. Saya kira itu saja, semua sudah diatur dan sudah ada kesepakatan. Jadi tidak ada masalah, ujar Pak Wapres Ma'ruf Amin. Jadi beliau betul-betul sangat bijaksana, menempatkan sebagai seorang negarawan dan berdiri di semua agama-agama yang ada. Dan secara bijaksana beliau menjelaskan kepada kita ada dua hal. Yang pertama, apakah syaratnya sudah dipenuhi, ya kan? Yang kedua, apabila tidak terpenuhi, kan gitu kan? Jangan kemudian memaksakan kehendak. Ada dua hal. Artinya beliau berdiri secara adil di sana. Kalau ada dua kemungkinan. Satu, sudah dipenuhi syarat tapi tidak bisa, itu tidak boleh. Atau yang kedua, belum dipenuhi syarat tapi maksa ingin boleh, itu juga tidak boleh. Jadi kembali saja kepada aturan mainnya. Kalau sudah terpenuhi harus, tapi kalau belum terpenuhi jangan sampai ini mengaku sudah dipenuhi. Ini mengaku belum, nanti diverifikasi saja, diteliti saja benar atau tidak, kata beliau. Jadi oke. Ini menjadi sesuatu yang memberikan edukasi bagi kita semuanya dan juga informasi yang sangat penting bagi kita, khususnya masyarakat Banten dan juga khususnya adalah masyarakat Cilegon. Kenapa demikian? Karena Pak Wapres pun juga turut menyorot tentang persoalan ini, karena ini sesuatu hal yang sangat penting. Beliau menyampaikan kepada kita kembali, ya sekali lagi kembali kepada PBM. Jadi jangan menggunakan anasir-anasir, ya, jangan menggunakan anasir-anasir yang lain. Kemudian muncul pendapat-pendapat yang beragam dari sebelah sana, bahkan dari pihak orang-orang yang tidak memahami tentang duduk persoalan di Cilegon. Ada yang mengatakan jumlah jamaahnya sampai berapa juta kan gitu kan. Padahal penduduk Cilegon itu tidak sampai 500.000. Jadi bagaimana mungkin jemaatnya itu bisa sekian juta menurut salah satu orang yang ikut-ikutan ya menanggapi ya, sehingga menjadi sesuatu yang unlogic ya, unlogic. Oleh karena itu sahabat-sahabat semuanya, kita kembali kepada peraturan bersama. Dan peraturan bersama ini kita bisa lihat ya agar tidak multi tafsir, tidak multi pemahaman-pemahaman di tengah-tengah masyarakat, dan juga sehubungan dengan adanya gugatan yang saat ini sedang diajukan di pengadilan negeri. Tetapi yang perlu juga kita cermati dalam pembahasan kita sebelumnya, pendirian rumah ibadah itu tetap didasari dengan peraturan bersama ini ya. Apapun itu yang dilakukan melalui mekanisme pengadilan adalah apabila ada atau terjadi sengketa di sana.
ini belum masuk pada wilayah sengketa, baru masuk pada wilayah permohonan, ya, permohonan validasi dari panitia kepada lurah gerem, ya. Kemudian lurah gerem sesuai dengan tupoksinya berdasarkan PBM ini pada pasal 7 melakukan verifikasi terhadap data, ya, baru di sana. Jadi jangan kemudian dikembangkan di mana-mana, ya. Hasil verifikasi daripada lurah gerem sekali lagi dari 70 yang pendukung ternyata 51 mencabut. Artinya hanya ada 19, kemudian 19 yang 2 pindah alamatnya, hanya tinggal 17 orang yang domisili. Nah, berikutnya lurah gerem pun juga hasil verifikasi bersama ternyata jamaat yang ada di gerem itu hanya 12 dari 112 yang disampaikan. Ya, jadi ini masuk pada wilayah tataran administrasi, belum masuk pada sengketa, ya, belum masuk pada sengketa. Namun demikian, FKUB pun juga sudah mengeluarkan surat penetapan, yaitu tidak memberikan rekomendasi, ya. Alasan tidak memberikan rekomendasi karena memang banyak hal, banyak faktor didasarkan pada belum terpenuhinya syarat-syarat administrasi, ya. Artinya seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, kemudian juga adanya ketidaksesuaian, ya, dan ada ketidakterbukaan. Nah, tentu ketika kemudian muncul persoalan-persoalan lanjutan, kita berharap sudahlah ini menjadi satu closing, karena juga sudah disampaikan oleh Pak Wakil Presiden, ya, kembali merujuk sebagai rujukan hukumnya adalah peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Sekali lagi, saya ingin juga berikan pemahaman kepada kita, juga sehubungan dengan adanya gugatan, ya, karena memang ini nanti akan menjadi multi persepsi, ya, multi persepsi yang harus juga disikapi dengan cerdas, khususnya oleh masyarakat, karena yang digugat itu adalah pertama Menteri Agama, kemudian HKBP, yang ketiga adalah Panitia Pembangunan Gereja HKBP. Nah, hanya memang melibatkan para turut tergugat, ya, ada wali kota, wakil wali kota, ketua DPRD, wakil ketua DPRD, kemudian juga Menteri Agama, FKUB, mantan Sekda Kota Cilegon, kemudian juga juga mantan Lurah Gerem, ya. Nah, tentu pada saat persidangan itu ada posisi mereka bersama-sama dalam satu baris, ya. Jangan sampai nanti karena dalam satu baris kemudian masyarakat memandang bahwa pemerintah juga sudah seiring dengan para tergugat. Nah, jadi ini agar kita bijak untuk mensikapinya, kita berharap agar persoalan ini tidak lagi ada dilegitimasi di dalam mengambil pemahaman, dan juga jangan sampai juga hal semacam itu kemudian digoreng-goreng ke sana kemari, ditarik ke sana kemari, sehingga justru tidak lagi menimbulkan iklim yang kondusif di Kota Cilegon, ya. Jadi kita berharap, karena memang investasi di Kota Cilegon ini cukup luar biasa. Ada banyak sekali perusahaan-perusahaan multinasional, jangan sampai dengan goreng-menggoreng sehingga kemudian mereka pun juga ketakutan dan juga lari dari Kota Cilegon. Kita tidak ingin itu, karena kita juga ingin membersamai, kita juga ingin agar masyarakat Cilegon pun juga bisa hidup dengan tenang. Artinya, satu sisi masyarakat tenang, tapi juga dari sisi yang lain, dari HKBP, kemudian juga dari panitia, itu juga harus sama-sama bisa mengerem. Rasanya kalau kedua belah pihak ini bisa menahan diri, selesai, tidak akan muncul persoalan-persoalan ini, ya. Itu saja, dan terima kasih. Semoga yang informasi yang sekilas ini mampu menjadi pencerahan bagi kita, dan kita berharap persoalan ini bisa segera selesai. Dan sebelum kita tutup, saya mohon untuk jangan lupa berikan tanda like dan juga subscribe, ya, dan mohon share agar informasi ini bisa sampai kepada saudara-saudara kita. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tegas.